Berikutnya, bagaimana cara kita mensucikannya? Nah, cara mensucikan najis itu ada tahapan-tahapannya. Ada yang dinamakan najis mughalladhah, najis yang besar. Ada yang mutawassithah, tengahan. Ada yang najis dinamakan mukhaffafah, yang ringan. Masing-masing memiliki cara untuk bersuci. Subhanallah. Agama kita begitu detail. Sampai najis pun dibagi. Sampai cara bersucinya pun dibagi-bagi. Semua ada tuntunannya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari najis yang besar, yang berat, yang dinamakan dengan najis mughalladhah. Apa saja yang masuk ke dalam najis mughalladhah ini? Yang masuk ke dalamnya adalah anjing dan babi. Nah, kalau anjing dan babi menjilat pakaian kita atau bejana kita, maka harus disucikan. Cara mensucikannya dicuci 7 kali dan dimulai dengan debu. Ini najis mughalladhah, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, najis mutawassithah, yang di tengah-tengah. Apa najis mutawassithah itu? Semua najis selain babi dan anjing, dan juga selain air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Nah, ini cara mensucikannya dengan menghilangkan kotorannya, dengan cara menyiramnya sampai hilang. Maaf Bapak Ibu, misalkan air kencing orang dewasa atau anak yang sudah makan selain dari susu ibunya. Nah, kalau ada kotoran manusia, darah, maka cara mensucikannya adalah menuangkan air kepadanya sampai hilang benda tersebut. Ini pernah juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang Arabi, Arab pedalaman, datang ke Masjid Nabawi, lalu buang air kencing di situ. Oleh Rasulullah diminta untuk diambilkan air 1 ember, disiramkan sehingga tidak tampak lagi najisnya atau air kencingnya. Itu kalau najis yang sedang harus disucikan sampai tidak kelihatan. Yang ketiga, yang mukhaffafah, yang ringan, ya. Nah, apa yang ringan itu? Yaitu kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu ibunya. Jadi ada bayi, dan ini biasanya kalau saat ini anjuran dokter itu kan selama 6 bulan sebaiknya bayi itu murni minum susu aja. Sekitar 6 bulan jangan dikasih apa-apa kecuali mengkonsumsi air susu ibunya. Nah, kalau bayi ini laki-laki, selama 6 bulan misalkan hanya mengkonsumsi air susu ibunya, lalu dia kencing terkena baju, terkena lantai, maka cukup fanadhahu walam yaksilhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memangku seorang anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, lalu anak itu kencing di pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan? Beliau percikkan air dan tidak mencucinya. Ini untuk laki-laki yang belum memakan atau mengkonsumsi apapun kecuali air susu ibunya. Kalau bayi perempuan dari awal najis, Bapak Ibu sekalian, najis mutawassithah itu harus dicuci, nggak boleh hanya dipercikkan air. Nah, inilah pembahasan seputar najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu menjaga kesucian hati kita, kesucian pakaian kita, dan kesucian anggota tubuh kita. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.